Ya, pada pembahasan selanjutnya kita akan membuat soal evaluasi menggunakan fasilitas Google Form yang sudah kita modifikasi sehingga siswa ketika mengerjakan tidak bisa mencontek ya, membuka tab baru ya, ataupun menggeleng-gelengkan kepalanya, meminta jawaban bantuan teman dan sebagainya ya. Caranya bagaimana? Ya, sekarang kita masuk ke bagian edit page terlebih dahulu. Kemudian tentukan di halaman berapa nanti soalnya akan muncul ya, soalnya, tombol evaluasinya, tombol ulangannya akan muncul. Di sini misalkan saya setting di dalam halaman akhir ya. Misalkan sebagai latihan saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Kita masuk ke button, pilih warnanya, saya pilih merah, misalkan seperti ini, saya tarik seperti ini ya. Kemudian kita kasih nama, misalkan nama seperti ini di bagian caption ya. Bagian caption kita kasih nama apa namanya, kerjakan ulangan ya. Ini sudah muncul captionnya. Nah, sekarang kita akan membuat soal ulangannya. Untuk membuat soal ulangan, di sini kita akan menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu namanya adalah aplikasi Quillgo. Nah, Quillgo ini terintegrasi dengan Google Form. Jadi yang pertama, silakan teman-teman buka Google Form terlebih dahulu ya, login Google Form, kemudian silakan teman-teman membuat soal di Google Form seperti biasa ya. Buatlah soal di dalam Google Form seperti biasa. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah membuat ya, silakan teman-teman mengakses soal tersebut. Ini misalkan saya kasih contoh, saya akan membuka halaman nah ya, sebagai latihan saya akan pakai ini ya, soal matematika sederhana ya. Kemudian untuk membuat agar soal Google Form ini ketika dikerjakan nanti siswa tidak bisa mencontek dan sebagainya, kita akan menambahkan add-on ya. Add-onnya ada di sini, namanya adalah add-on Quillgo Timer for Form. Ini kalau teman-teman belum punya ya, belum punya seperti ini, maka teman-teman harus menginstal dulu lewat titik 3, kemudian dapatkan add-on ya, ketik saja namanya Quillgo. Nah, ini namanya ini ya, Quillgo Timer nih ya. Timer plus AI Proctor ya, seperti ini. Nanti kalau belum terinstall maka tulisannya akan seperti ini. Ini punya saya hapus dulu. Ya, nanti tulisannya akan install seperti ini. Ya, jadi kita install saja. Pilih emailnya, lanjutkan, turun ke bawah, lanjutkan. Ya, sampai tulisannya adalah uninstall. Kalau uninstall berarti sudah berhasil menginstal. Ya. Ya, sudah selesai. Ini sudah uninstall, kita bisa tutup saja. Ini tutup. Kemudian ini kita cek sudah muncul atau belum Quillgo-nya. Nanti kalau belum muncul silakan di refresh. Nah, di refresh seperti itu sampai dia muncul tulisan Quillgo. Nah, Quillgo ini kalau sudah muncul, kita klik saja, kita open, klik, kemudian kita pilih yang configure. Nah, begitu. Nanti akan muncul menu di bagian sini, ya. Nah, ini akan muncul. Ini Quillgo minta di enable, nanti kita enablekan. Enable, biarkan dia proses. Ya, ini sudah enable. Quillgo enable this form. Ini sudah
enable, maka di sini nanti akan ada tambahan seperti ini. This question is valid automatic done or edit or remove. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh dihapus ya. Ini kuil-kuilnya sudah ditambahkan. Sekarang kita go to your dashboard, klik. Nanti kita akan dibukakan halaman dashboardnya Quillgo. Nanti kalau teman-teman belum punya ini, silakan lakukan pendaftaran. Cara daftarnya bagaimana? Ya, ini saya contohkan daftar menggunakan akun yang lain. Ya, saya akan daftar di sini. Di Quillgo seperti ini, kita klik sign in. Lalu kita klik sign in with email atau sign in with Google aja biar cepat seperti ini. Ya, terus lakukan sampai selesai. Lanjut terus itu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, maka teman-teman akan berada di halaman seperti ini. Oke. Nah, di sini ada riwayat soal yang sudah pernah saya buat. Ya, di sini saya sudah pernah membuat soal ini. Jadi ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya. Ya. Oke. Ini di sini ya ada kuis yang tadi sudah saya buat, namanya adalah kuis ulangan matematika. Ini ya, sama dengan ini. Ulangan matematika. Ya, ulangan matematika. Ada sama dengan yang ada di sini. Oke. Nanti akan muncul di sini, teman-teman. Nah, sekarang ini coba saya ulangi lagi ya. Saya refresh dulu. Ini ulangan matematika namanya ya. Kemudian kita klik ini, Quillgo, configure. Ini harusnya sudah enable. Nah, ini go to dashboard. Nah, ini dia ulangan matematika kita. Ya. Ulangan matematika ini bisa langsung kita share linknya ya, bisa langsung kita share atau kita juga bisa melakukan pengaturan. Untuk melakukan pengaturan kita klik change setting ya. Ini ada durasi waktunya, mau dikasih waktu berapa ketika siswa mengerjakan, misalkan 120 menit 2 jam ya. Kemudian ini mau dikasih deadline apa tidak ya. Kalau mau dikasih deadline silakan pilih submit by. Kalau misalkan pengen dikasih waktu mengerjakannya pukul jam berapa itu, nanti kita klik yang ini, itu pukul berapa ini. Tapi kalau mau sembarang tempat, sembarang waktu ya, maka pilih yang anytime. Oke ya. Nah, turun ke bawah. Nah, ini teman-teman peserta perlu nggak melakukan pendaftaran? Nah, nanti kalau teman-teman peserta perlu melakukan pendaftaran ya, maka ini kita klik allow to register only one with the same email address. Jadi ini dia hanya bisa mengerjakan satu kali ya, mendaftar dan mengerjakan satu kali. Ini biasanya yang tidak saya centang. Yang saya centang adalah bagian sini, enable tracking. Dia nanti akan men-tracking kamera, kemudian enable share screen recording. Nanti dia akan tracking layarnya. Jadi kalau siswa membuka layar ya, membuka tab baru, itu nanti akan ketahuan ya. Force tracking, ini kalau dia ditutup dan sebagainya. Kemudian ini timernya, waktunya mau diperlihatkan apa tidak, kemudian skornya mau diperlihatkan apa tidak. Biasanya saya pengaturannya seperti ini. Yang head timer jangan dicentang. Kalau sudah, kita klik save setting ya. Ini linknya sudah siap dibagikan. Oke, ini akan saya copy
Kemudian kita masukkan ke bagian buku kita. Klik ke tombol kerjakan ulangan. Ya, kita akan tambahkan di modul kita. Kerjakan ulangan, add action. Lalu kita pilih yang open link. Ya, open link, linknya kita masukkan ke sini. Link Wigo-nya akan kita masukkan ke sini. Nah, begitu caranya. Oke. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya akan kita lihat. Saya akan coba mengerjakan halaman terakhir ya tadi ya. Nah, ini halaman ini. Ini soalnya saya matikan dulu. Ini halaman ini. Kerjakan. Nanti akan melompat. Akan melompat seperti ini. Nanti kita diminta untuk memasukkan email. Ya, nanti akan diminta masukkan email. Ya, contoh misalkan ini emailnya, email saya. Ini, terus dikonfirm. Ya, setelah itu harus ada verifikasi email. Ini jadi sangat secure sekali ya, sangat aman ya. Ada verifikasi email juga. Jadi kita harus membuka email terlebih dahulu untuk memverifikasi. Ini semuanya bisa dihilangkan teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau ada verifikasi email, nanti bisa dihilangkan. Kita cek emailnya, verifikasinya. Punya saya belum muncul. Coba saya cek di bagian spam. Oh, nggak ada. Nah, ini dia. Ini kita klik ulangan matematika ya, ini ya di kotak masuk ya, kotak masuk ulangan matematika, kita klik open your test. Nah, ini baru mulai mengerjakan ya, jadi ada verifikasi email. Kita klik start untuk mengerjakan, kemudian kita klik izinkan kamera, proses akses to kamera. Nanti kita akan diminta untuk mengaktifkan kamera. Kebetulan browser saya ini saya gunakan untuk merekam ya, jadi kameranya tidak bisa aktif. Oke ya, saya pindah saja menggunakan akun yang lain. Pakai akun ini misalkan. Ya, start. Proses ini harus diizinkan. Allow, harus diizinkan karena ada tracking kameranya. Ya, kemudian ini yang share screen juga harus diizinkan karena ada tracking share screen-nya ya, kita akses juga, izinkan. Terus kita pilih yang entry screen. Entry screen, kita pilih layarnya yang ini. Karena layar ulangannya yang ini ya, bukan yang ini. Ini saya pakai dua layar. Layar ulangannya yang ini, terus share. Barulah bisa mulai mengerjakan. Ini tracking kameranya, ini wajah saya di sini. Ya, kita klik all good, open the form. Ini kita bisa mulai mengerjakan. Misalkan ini saya buka tab baru. Nah, saya misalkan buka tab baru ya. Seperti ini, buka tab baru. Seperti ini. Terus saya kembali ke sini. Ya, terus saya geleng-geleng kepala. Geleng-geleng aja sana ke sini ya, itu ya. Ini buka tab baru lagi, terus kembali ke sini, kerjakan ulangan lagi. Terus saya kirim. Lihat skor. Ya, sudah dapat nilai. Ya, dapat nilai. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Kalau tadi saya buka share screen, membuka tab baru dan geleng-geleng kepala, kita lihat ya hasilnya bagaimana. Kita akan cek hasilnya di menu dashboard. Ya, di menu dashboard ini kita refresh saja. Ya, ini dia email saya ini. Oke. Tadi durasi waktunya 120 menit, saya mengerjakan hanya 1 menit saja. Saya mengerjakannya pukul 5 pagi, nih ya, tanggal 5 pagi, tanggal 3, 5 pagi. Kemudian skornya adalah 66%. Ya. 10
total nilainya 10 ya dari 15 total keseluruhan ya. Kemudian confidence-nya, tingkat kepercayaan dirinya itu rendah. Kenapa rendah? Karena tadi saya banyak geleng-geleng kepala, buka tab baru ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ini bisa kita lihat ya, sebenarnya di bagian view report. Klik view ya, ini nanti akan muncul foto anaknya, kemudian dia meninggalkan ulangan berapa kali. Ini ada 2 kali dia meninggalkan ulangan ya. Ini kedeteksi ini warna merah, ini dia membuka tab baru ya. Ini seperti ini, dia terdeteksi ya. Kemudian bagian kamera juga ya, jadi seperti itu ya. Sehingga dengan fitur ini maka mengerjakan ulangan di Google Form itu tidak bisa lagi mencontekkan, nanti akan ketahuan. Oke, demikian video panduannya. Terima kasih.